Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah satu waktu, satu hari. La yakhruju fiha wa la yaqau fiha ahad. Dalam jalan beliau itu tidak ada yang beliau jumpai. Maksudnya beliau memang dalam keadaan lapar, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti beliau mencari-cari, Pak ya. Mungkin beliau menenangkan ataupun memperhatikan para sahabat, karena di belakang makam Nabi kita yang sekarang itu, Pak, bilik makam baginda Rasulullah SAW, di belakangnya sampai sekarang berjarak mungkin hanya 1 meter dari pagar yang ada itu, Pak, temboknya itu. Ada satu bangunan ditinggikan kira-kira 10 cm atau lebih sedikit. Itu dia 4 segi. Itu tempat diabadikan sampai sekarang. Kerajaan Arab Saudi pun tidak menghilangkan itu. Wallahu alam, dia mempunyai nilai sejarah. Ada satu ulama besar namanya Syekh Abdul Ghani, Muhammad Ilyas Abdul Ghani, penulis sejarah terkenal tentang Madinah. Saya rasa sampai sekarang yang kita ketahui, beliaulah ulama yang paling banyak meneliti dan mengarang tentang sejarah Madinah. Namanya ulama asal India, tapi berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang sudah meninggal dunia kalau saya tidak salah. Namanya Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, atau Syekh Abdul Ghani Muhammad Ilyas. Beliau itu menulis banyak tentang sejarah Madinah dari segala sudut, masjidnya, tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi kita, tempat-tempat sejarah para sahabat dan seterusnya. Beliau menyebutkan dalam bukunya Tarikhu Atharil Madinah, sejarah napak tilas Madinah, di belakang makam Nabi kita itu, dan beliau buat gambarnya di kitab beliau itu, di buku beliau itu. Itu adalah tempat Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang fakir miskin, yang setia dengan Nabi, yang hanya membawa badan dan pakaian, harta tak ada, keluarga tak ada. Dia meninggalkan seluruhnya di Mekah Al-Mukarramah, atau hamba sahaya yang datang dari daerah yang lain atau negara yang jauh. Itu bersama Nabi, dan Nabilah yang menanggung mereka, Pak. Kalau Nabi SAW makan, mereka akan makan. Jika Nabi SAW tidak makan, mereka tak makan. Ini ceritanya disebutkan di sini, Pak ya. Fa'atahu Abu Bakrin, Rasulullah keluar di satu hari karena belum dapat memberi makan kepada para sahabat-sahabat yang ini, Pak. Jadi beliau keluar untuk mungkin mencari solusi. Fa'atahu Abu Bakrin, lalu Abu Bakar menjumpai Nabi kita. Faqal, ma ja'a bika ya Abu Bakar? Apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar? Qal, Abu Bakar menjawab, kharajtu alqa Rasulullah wa anzuru fihi wa taslim alaih. Saya keluar khusus untuk berjumpa saja dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin melihat wajah beliau, wajah baginda, dan mengucapkan salam kepada baginda. Subhanallah ya. Ini betapa cintanya para sahabat kepada Nabi. Falam yalbas an ja'a Umar. Lalu tidak lama datang Sayyidina Umar, dan dia berkata, ma ja'a bika ya Umar? Apa yang membuatmu datang wahai Umar? Sayyidina Umar menjawab, al-ju' ya Rasulullah, lapar wahai baginda Rasulullah. Kalau Umar orangnya tegas ya, langsung. Qal sallallahu alaihi wasallam, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Saya juga merasakan sebagian lapar itu. Nabi SAW menyampaikan itu. Dalam satu riwayat disebutkan, Pak, berjumpa dengan Abu Hurairah. Nabi SAW berjumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah ini adalah ketua dari Ashabus Suffah tadi. Kalau Bapak misalkan membangun satu musalla atau satu lembaga agama, bagus namanya itu Ashabus Suffah. Itu nama yang sangat indah sekali. Nama para sahabat, gelaran bagi para sahabat yang hidup susahnya dan susah senangnya, berjuangnya habis-habisan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya adalah Abu Hurairah. Ketuanya adalah Abu Hurairah. Dalam satu kesempatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan lapar dan beliau keluar. Rupanya Ashabus Suffah seluruhnya dalam keadaan begitu juga, termasuk Abu Hurairah. Singkat cerita, ada satu sahabat menghadiahkan kepada Nabi susu unta. Satu riwayat mengatakan susu kambing. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Abu Hurairah supaya membagikan kepada orang-orang ini, Pak. Lalu dalam hati Abu Hurairah, ya Allah, kenapa baginda Rasulullah menyuruh kepada mereka semua? Saya rasa saya yang paling haus, saya yang paling lapar di antara ini semua. Dalam hatinya, Pak ya.
Lalu diberikan seluruhnya, belum habis, masih ada lagi sisanya. Lalu tinggal baginda Rasulullah dan Abu Hurairah. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa hebatnya baginda Rasulullah, agungnya Nabi Muhammad SAW itu. Nabi mengatakan, isyrab ya Abu Hurairah, al-an isyrab, sekarang minumlah wahai Abu Hurairah. Rasulullah sudah tahu sebenarnya dalam hati Abu Hurairah yang sangat menginginkan itu, Pak. Lalu Abu Hurairah pun dengan sungkan-sungkan dia minum. Lalu Rasulullah mengatakan, zid, tambah terus, lanjut lagi. Sehingga beberapa kali lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah sangat kenyang sekali. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-an naubati walhamdulillah, sekarang baru giliranku, dan baginda SAW meminumnya sambil mengucapkan setelah itu alhamdulillah. Bayangkan Pak ya. Itulah menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW itu kalau ditanya orang kafir pun, Abu Jahal misalkan atau Abu Lahab di masa itu, kalau ditanya Muhammad itu buruk atau tidak, pasti dia jawab tidak. Nabi Muhammad itu berakhlak buruk atau tidak, dia jawab tidak. Nabi Muhammad itu amanah atau tidak, dia jawab iya. Mereka gelari dengan Al-Amin. Terus kenapa Anda tidak menyukai Muhammad? Dia jawab nanti, karena Muhammad tidak menyukai Tuhan kami. Artinya akidah berbeda, Pak. Jadi kalau dari segi akhlak mulia baginda Nabi SAW itu, orang kafir pun dia tidak bisa membantah itu, Pak. Makanya ketika Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia ketua dari orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu. Ditanya, melihat kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad, rata-rata masuk Islamnya itu, Pak, karena terpesona dengan akhlak Nabi kita dan hidayah dari Allah, dan terpesona kepada akhlak Nabi kita. Jadi Abu Sufyan ini melihat kecintaan para sahabat kepada Nabi itu lebih mencintai diri dari diri sendiri, dari nyawa sendiri, tidak memikirkan mati, Pak. Makanya Abu Sufyan itu sebelum dia masuk Islam pun dia mengaku, dia katakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada. Saya tak pernah melihat orang, karena Abu Sufyan ini terkenal luas wawasannya, Pak. Dia berdagang ke Damaskus, ke Syria, dia pernah ke Persia juga di masa itu. Artinya kalau zaman sekarang sudah berkeliling lintas benua Abu Sufyan ini. Nah, itu terkenal sekali. Jadi dia berkata, saya sudah banyak berjalan ke sana kemari dan menjumpai orang, tapi saya tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Jadi kesaksian yang paling hebat di atas dunia ini, Pak, kesaksian musuh. Kalau musuh sudah mengakui, berarti itu sudah di puncaknya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kalau orang yang mencintai kita, memuji kita, belum tentu. Sebab kalau dia mencintai kita memang. Tapi kalau sudah musuh mengakui sendiri, itulah kesaksian yang paling hebat. Jemaah yang dirahmati Allah, coba kita lanjutkan lagi. Fantalaqu ila manzil Abil Haytham. Lanjutan cerita yang tadi itu, Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar, Umar dan baginda Rasulullah berjalan menuju rumah Abil Haytham Ibn Tayhan Al-Ansari, orang Ansor, Pak, ya, sahabat Ansor. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasyah. Beliau ini orang yang banyak kebun kurmanya dan kambingnya. Walam yakun lahum khadamun, walam yakun lahu khadamun falam yajidu. Ketika mereka masuk ke kebun kurma sahabat ini, baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, mereka tidak menjumpai karyawannya lah. Khadim di sini pembantu, Pak, ya. Tetapi bahasa sekarangnya karyawannya lah. Faqalu limrati, lalu baginda Nabi dan dua sahabat mulia ini bertanya, aina sahibuki, di mana suami Anda? Faqal, dia jawab, intalaqa yasta'dzibu lana al-ma, dia pergi sedang mendinginkan air untuk kami. Dulu di Madinah, Pak, tentu saja kalau musim panas sangat panas sekali, sampai sekarang pun. Jadi kalau orang Arab itu misalkan di zaman dahulu, sekarang sudah ada kulkas, Pak, ya, sudah ada AC dan yang lain. Kalau zaman dahulu tentu saja manual sekali. Mereka sengaja mengambil air misalkan yang ada dan dibawa ke kebun kurma misalkan supaya didinginkan dulu, Pak, ya. Supaya sejuk betul di situ. Ada caranya mereka buat, baru mereka konsumsi. Falam yalbasu, mereka masih di rumah atau di depan rumah dari sahabat ini. Abul Haytham ini pun datang membawa satu qirbah. Qirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit hewan.
yamla'uha, yang beliau isi dengan penuh. Summa ja'a yastalzimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Kemudian dia meletakkan benda tadi dan datang memeluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan erat. Nah, ini coba perhatikan Pak ya. Inilah dalil boleh seseorang muslim itu kalau dia mencintai seseorang, tapi satu jenis laki dia misalnya Pak ya, saudaranya seiman, gurunya atau ulama misalkan. Jadi kalau dipeluk begitu, ini sahabat itu saking dia cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia letakkan sebentar lalu dia datang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan erat. Wa yufaddih bi abihi wa ummih, dan menyebutkan ucapan yang membela baginda Rasulullah. Artinya dulu orang Arab biasa begitu Pak, pidaka abi wa ummi. Itu biasa orang Arab menyebutkan begitu kalau dia sangat mencintai dan membela seseorang. Kenapa Rasulullah pernah mengucapkan itu satu kali dalam hidup beliau Pak ya?